Si Rizky ini, dia kedapatan ada kecelakaan gitu, kayak sebuah kecelakaan gitu. Dan hujan deras, dan dia tuh basah kuyup. Nah, di bisnya itu, apa ya, kayak macam kuburan, sepi banget. Rizky itu, macam mana ya, dia tuh berharap tuh ada angkot gitu. Jam 1 malam ada angkot. Berdiri di bawah atap warung, bukannya aku jadi kering tanpa terkena air hujan, tapi tubuh tetap basah karena cipratannya. Menit berikutnya suasana jadi tambah seru. Ketika angin mulai bertiup kencang, membuat air hujan jadi lebih sering lagi mampir di badan. Aku jadi menyesal, kenapa tadi nggak naik ojek saja? Malah memilih terus tambah menunggu angkot, yang harusnya aku sadar kalau saat itu hampir mustahil akan ada angkot yang lewat. Entah apa yang dipikiranku saat itu. Detik berganti detik, menit berganti menit, aku belum juga melihat ada kendaraan lewat, sepi, kosong. Udahlah, tak mau komen aku. Tapi ketika mulai meratapi nasib, akhirnya aku melihat di kejauhan ada kendaraan yang muncul mendekat. Kilatan cahaya lampu yang gak terlalu terang seperti berjuang mati-matian, menembus gelap dan derasnya air hujan. Aku yakin itu lampu mobil kecil kalau terlihat dari bentuknya. Oh, ini nampaknya angkot nih, angkot datang nih. Terus aku perhatikan lampu mobil berjalan ke arahku, mendekat dan semakin mendekat. Hujan deras membuat aku belum juga melihat sang empunya lampu yang dengan jelas. Semoga ini angkot, begitu harapanku dalam hati. Asyik, kau punya hati nampaknya. Ternyata benar itu angkot. Ketika sudah tinggal beberapa meter jarak kami, aku sudah bisa memastikan, lalu angkot itu berhenti persis di hadapanku. Kampus Unpad, Pak, tanyaku kepada supirnya. Pak supir mengangguk. Lalu aku masuk ke dalam angkot. Walaupun kursi depan kosong, tapi aku memilih untuk duduk di belakang. Entah apa alasannya waktu itu. Ini, aku kasih pesan buat supir-supir angkot ya. Kalau kita tanya, jangan kau mengangguk aja. Tiba-tiba aja kau menurunkan kita. Bang, nyampe nggak ke sini? Kau gitu aja gimana? Tiba-tiba kau di tengah jalan nurunin kita. 2 kali bayar angkot kita. A few moments later. Setelah sudah di dalam, aku akhirnya tahu kalau angkot itu dalam keadaan kosong. Penumpangnya hanya aku seorang. Karena itulah aku memilih untuk duduk di dekat pintu. Nggak apalah karena air hujan. Toh sudah nyaris basah kuyup sejak dari warung tadi. Dalam derasnya hujan, kami menembus malam menyusuri jalan yang masih saja sepi, sama sekali nggak ada kendaraan. Mungkin karena sudah malam dan hujan deras pula, begitu pikiranku dalam hati ketika melihat itu semua. Melihat kalau sama sekali nggak ada kendaraan lain di jalan raya kecuali angkot yang sedang aku tumpangi, aneh sih tapi ya sudahlah. Ada satu keanehan lagi, aku merasakan kalau angkot berjalan sangat-sangat pelan. Tapi itu terjadi mungkin karena angkot dalam keadaan kosong. Jadi Pak Supir berjalan pelan-pelan supaya dapat penumpang nanti di depan, mungkin begitu ya. Sementara di luar hujan masih turun dengan derasnya, aku terus saja melihat ke depan memperhatikan jalan. Di kejauhan aku sudah melihat ada lampu lalu lintas. Lampu merah atau stopan, kalau kata orang Bandung. Kalau sudah sampai di lampu merah ini, kami akan berbelok ke kanan menuju kampus dan tempat kosanku berada. Tapi sekitar 200 meter sebelum lampu merah, angkot tiba-tiba berhenti seperti sedang akan menaikkan penumpang. Nah, ketika angkot berhenti ini, aku menggeser sedikit posisi duduk untuk memberikan jalan kepada penumpang yang akan naik. Tapi ternyata nggak ada orang, nggak ada penumpang yang masuk. Nggak ada yang naik, Pak. Nggak ada orang. Begitu aku bilang ke Pak Supir setelah celengak-celinguk memperhatikan sekitar. Lalu Pak Supir menjawab pendek, "Aya." Berarti kalau aya tuh berarti ada ya. Itu bahasa Sundanya. Begitu katanya, sambil terus melihat ke depan nggak menoleh ke arahku. Setelah berhenti sebentar, angkot kemudian berjalan pelan. Aku yang masih kebingungan kembali melihat ke depan, memperhatikan jalan. Ya, jadi aku ini ya, aku gambarin si Rizky ini tuh duduknya itu di dekat ini pintu. Jadi ini pintu angkot. Nah, dia duduk di sini nih, duduk manis, duduk tenang, menunggu penumpang lain. Oke, bisa kalian bayangkan kan? Ya, bayangkanlah kalian. Kalian tuh harus membayangkan kejadian kayak gini tuh, biar masuk ke dalam otak kalian tuh.
Mana sih? Oke, ku lanjut ya. Sama seperti sebelumnya, angkot seperti sedang mau menaiki penumpang, padahal nggak ada orang sama sekali. Sepi. Sekali lagi aku bilang ke Pak Supir, nggak ada orang Pak, kosong. Pak Supir sambil terus menatap ke depan lagi-lagi menjawab, aya. Artinya ada, ya. Aya ini artinya ada. Itu dalam bahasa Sunda, guys. Aku semakin bingung mana penumpangnya sih. Sama lalu angkot kembali berjalan, bedanya kali ini jalannya lebih cepat, nggak pelan seperti sebelumnya. Oh, udah ini ya, angkotnya ini udah sepertinya sudah terburu-buru ya. Setan ini tuh sudah pingin melancarkan aksinya, aku tahu ini. Karena angkot sudah berjalan cukup cepat, aku yang tadinya duduk sangat dekat dengan pintu dan menghadap ke depan jadi bergeser sedikit ke dalam, membuat aku jadi menghadap ke samping, bukan ke depan lagi. Oh, sama ini, aku gambarkan ya. Jadi dia tuh, ini pintu nih ya. Nah, dia tuh ngadapnya gini. Nah, itu abang angkot. Setelah angkotnya jalan cepat, dia tuh langsung ngadap ke sini, ngadap ke sana, ngadap ke depan sana. Ngerti kalian? Ya, mengerti lah. Jangan bodoh kalian tuh. Nah, ketika menghadap ke samping inilah akhirnya aku melihat sesuatu yang mungkin jadi jawaban kenapa angkot ini tadi berhenti 2 kali secara misterius. Aku kaget tak terkira, merinding sejadi-jadinya. Karena ternyata sudah ada 2 penumpang di dalam. Mereka duduk di belakang berhadapan, kedua laki-laki. Kapan mereka masuk? Aku yang duduk di samping pintu sejak tadi nggak melihat mereka sama sekali. Sementara itu angkot berjalan semakin cepat, aku yang mulai semakin ketakutan, sudah nggak ada lagi perhatian jalan. Sudah nggak lagi perhatikan jalan. 2 laki ini terus menunduk ya, gitu. Wajah sementara aku memandang mereka sesekali. Jadi si laki-laki ini tuh gini nih. Ini 2 laki-laki yang tiba-tiba tadi masuk tanpa assalamualaikum. Tuh kayak gini nih. Cam ini mereka tuh. Nah, kayak gitulah mereka duduk. Kiri Pak, kiri. Nih, aku lanjut nih ya. Si Rizky itu minta turun. Begitu aku bilang ke Pak Supir. Akhirnya memberanikan diri untuk minta angkot berhenti. Aku semakin ketakutan. Setelah bilang begitu, kemudian lagi-lagi aku menoleh ke belakang, betapa kagetnya aku. Ketika melihat, ternyata 2 penumpang seram ini sudah agak duduk di tempat semula. Mereka sudah bergeser mendekat. Yang satu duduk di hadapan, yang satu lagi duduk persis di sebelahku. Saat inilah aku dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Nah, jadi gini ya. Jadi, sini Rizky duduk sini. Nah, angkot lagi. Mana cempul angkot? 2 laki-laki itu duduk di pojok. Nah, setelah si Rizky itu minta berhenti, tapi si bang angkotnya nggak ngewaro nih ya. Si setan ini tuh, 2 setan ini tuh, yang laki-laki ini tuh duduk di depan si Rizky satu, di samping si Rizky satu. Ya, mengerti? Oke, aku lanjut. Oke. Sangat menyeramkan, wajah keduanya pucat berlumuran darah, seperti baru saja mati karena kecelakaan. Tercium juga bau amis hanyir yang sangat mengenakan. Oh, mengenakan? Mana ada bau hanyir yang enak? Oh, tuh. Aku semakin panik lalu refleks menggebrak langit angkot dengan keras. Berhenti Pak, berhenti, aku berteriak begitu. Kemudian angkot yang tadinya melaju cepat perlahan mulai mengurangi kecepatannya. Ketika angkot sudah sangat pelan berjalan, aku nekat melompat turun. Hasilnya aku jatuh terduduk di pinggir jalan. Gak apalah, yang penting bisa berhasil keluar. Lalu aku melihat angkot menyeramkan itu terus melaju pelan sampai akhirnya hilang di telan gelap. Nah, beres nih, udah beres ceritanya. Jadi kesimpulannya tuh si Bang Rizky ini tuh dia itu udah merasakan nih kayak mana yang dirasakan oleh temannya yang satu kampus ini. Makanya aku bilang jangan sompral. Kita tuh nggak harus takut ya guys ya. Kita tuh nggak perlu takut lah sama hantu, sama yang kayak gitu.